رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu sirri anil wujud wa asri nurikil mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadil Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaki wa as'ad. Amma ba'du. Para pemirsa yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita apabila kita nanti di yaumil qiyamah bisa berjumpa dengan Allah Rabbul Izzati. Lalu bagaimana cara kita agar terwujud cita-cita kita? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan shaliha, maka perbanyak amal sholihah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Para pemirsa yang budiman, nanti yang akan diminta pertanggungjawaban di pengadilan Allah, di mahkamah Allah, orang yang pertama yang akan dipanggil adalah mujahidin. Mujahidin, orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian Allah bertanya, wahai mujahidin, apakah yang kamu lakukan ketika telah diberikan nikmat olehku? Kemudian mujahidin tersebut berkata, aku berjuang ya Allah, demi Allah, demi zatmu ya Allah, sehingga aku mati. Semua aku lakukan karena cinta kepadamu. Lalu Allah, karena Allah tahu apa yang terlintas di dalam hati seorang hambanya, beliau berfirman, kadzabtah, bohong kamu. Kamu berjuang bukan karena aku. Kamu berjuang hanya untuk mendapat prediksi sebagai seorang pahlawan. Gelar pahlawan sudah kamu dapati, tapi kamu tidak mendapati doku. Maka mujahidin tersebut diseret masuk ke dalam api neraka. Yang kedua yang dipanggil adalah seorang alim, orang yang belajar Al-Quran, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai kamu, apa nikmat yang kamu perbuat setelah diberi nikmat olehku? Orang alim tersebut menjawab, aku telah menyebarkan ilmu untuk menyebarkan syariatmu ya Allah. Allah berkata, kadzabtah, bohong kamu. Kamu mempunyai ilmu agama bukan untuk mendapat kasih sayangku, tapi kamu ingin diduduki sebagai seorang yang alim. Juga orang yang ahli baca Al-Quran dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyeret orang alim tersebut, menyeret orang yang ahli Al-Quran tersebut, karena dia bukan lillah, tapi karena li'adilnas. Kemudian dimasukkan ke dalam api neraka Allah. Sedangkan yang ketiga, orang yang akan dipanggil oleh Allah adalah seorang dermawan. Ditanyakan oleh Allah, wahai kamu, apa yang kamu lakukan ketika hidup di dunia bergelimangan harta? Ya Allah, aku setiap pagi dan sore selalu bersedekah atas namamu, ingin mendapati ridhamu. Kadzabtah, bohong kamu. Kamu bersedekah bukan karena diriku, tapi karena kamu ingin mendapat predikat orang yang dermawan di mata manusia. Oleh karenanya masuklah kamu ke api neraka. Ini adalah balasan bagi orang yang beramal karena diajdas karena manusia. Marilah sesuai dengan firman Allah, ubiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku perintahkan kamu semua beribadah kepadaku mukhlishina lahuddin, dengan secara ikhlas. Lalu bagaimana ciri-ciri orang ikhlas? Ciri-ciri orang yang ikhlas adalah wastawa bainal mahmada wal madammah.
adalah orang yang sama, orang tersebut dipuji atau didati, ia tidak berubah, tetap mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang perempuan mati dalam keadaan tersenyum. Kemudian orang yang memandikan tersebut heran kenapa perempuan ini mati dalam keadaan tersenyum. Dia berdoa minta petunjuk kepada Allah, ya Allah, apa rahasianya di balik perempuan ini bisa tersenyum di dalam akhir hayatnya. Kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memandikan mayit tersebut, terjadi dialog antara dirinya dengan orang yang mati. Di dalam mimpinya orang tersebut tanya, wahai si fulan, kenapa kamu mati dalam keadaan tersenyum? Orang tersebut berkata, bagaimana aku tidak tersenyum sementara amalku, ibadahku, puasaku, zakatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tersebut bertanya, apa rahasianya? Orang yang mati dalam keadaan tersenyum tersebut berkata, aku adalah orang biasa, bukan orang kaya. Tapi kebiasaanku setiap hari, setiap pagi memberikan makanan kepada orang yang lewat di depan rumahku. Dan suatu saat terjadi hujan deras sehingga tidak ada seorang pun yang lewat di depan rumahnya. Tapi orang tersebut tetap memaksakan diri untuk bersedekah. Tidak ada orang, yang ada hanya seekor kambing yang lewat di depan rumahnya. Kemudian dia mendatangi kambing tersebut, memberikan 3 buah undi-undi untuk dimakankan kepada kambing tersebut dengan niat untuk memuliakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang membuat wanita tersebut mati dalam keadaan tersenyum. Dalam artian, marilah kita di dalam beramal, di dalam melakukan kebaikan, jangan seperti orang yang hanya ingin mendapat pujian manusia. Jadilah sebagaimana matahari. Matahari dilihat orang atau tidak, tetap bersinar. Matahari dihargai orang atau tidak, tetap menyinari. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.